Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil malikil quddus. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, pada video sebelumnya sudah disampaikan dari Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kali ini akan dilanjutkan dengan Asmaul Husna berikutnya, yaitu Al-Malik. Saudara-saudaraku, di dunia ini manusia mengejar banyak hal. Ada yang mengejar kekuasaan, mengejar harta, mengejar kedudukan, mengejar pengaruh, dan lain sebagainya. Ada yang ingin menjadi pemimpin, ada juga yang ingin dihormati, ada yang ingin namanya menjadi besar. Banyaklah itu keinginan-keinginan manusia. Tetapi seringkali kita lupa atas satu hal yang sangat mendasar. Siapa sebenarnya pemilik semua itu? Dari kekuasaan, keterkenalan, harta, kedudukan, dan sebagainya. Hari ini merenungi satu nama yang sangat agung, yaitu Al-Malik, yang maha merajai, yang maha memiliki, raja dari seluruh raja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Yang artinya dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah, Al-Malik, yang maha merajai, yang maha suci. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ketika Allah menyebut dirinya Al-Malik, itu berarti seluruh kerajaan langit, seluruh kerajaan bumi bukan milik manusia. Kita mungkin memiliki rumah, tapi itu titipan. Kita mungkin memiliki jabatan, tapi itu juga amanah. Kita mungkin merasa memiliki anak, merasa memiliki pasangan, merasa memiliki harta, tapi semua itu hanyalah sementara. Karena pemilik sejatinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam surat Al-Mulk, Maha suci Allah yang pada kekuasaannya segala kerajaan, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, segala kerajaan ada di tangannya, artinya ada dalam kekuasaannya, ada dalam genggamannya. Artinya, kalau hari ini kita diberi, itu karena Dia mengizinkan, karena Allah mengizinkan. Kalau hari ini kita kehilangan, itu karena Allah mengambil kembali miliknya yang dititipkan kepada kita. Saudara-saudaraku, kesadaran bahkan Allah adalah Al-Malik itu membuat hati akan menjadi tenang. Alasannya apa? Kita tidak lagi sombong saat diberi, karena tahu pemiliknya itu dan pemberinya itu Allah. Tidak pula kita akan merasa hancur saat kehilangan sesuatu, karena kita tahu kita bukan pemilik yang sesungguhnya. Kita hanya seorang hamba, dan seorang hamba tidak pernah menuntut kepada raja. Seorang hamba itu ia tunduk, ia berserah, ia percaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, limanil mulkul yauma lillahil wahidul qahhar. Milik siapakah kerajaan? Seakan Allah bertanya, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Di hari itu tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kekuasaan,
Tidak ada lagi gelar. Semua tunduk, semua diam, semua sadar hanya Allah Al-Malik, pemilik segala sesuatu dan raja segala raja. Saudara-saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah, pemilik kerajaan, Engkau memberi kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut dari siapa yang Engkau kehendaki. Ini bahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini sebuah pelajaran yang sangat besar. Kekuasaan itu bukan hasil murni usaha manusia, tapi ia adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika suatu hari diambil oleh pemiliknya, itu bukan kezaliman, itu hak pemilik. Kapanpun ia mau mengambil, ya terserah yang memilikinya. Para sahabat yang dimuliakan Allah, mengimani Allah sebagai Al-Malik membuat kita rendah hati. Alasannya apa? Karena apa yang kita banggakan pada hari ini bisa hilang di esok hari. Walaupun kita tidak punya alasan untuk itu. Dan apa yang kita genggam erat sebenarnya bukan milik kita. Semua akan kembali, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban jawabnya. Oleh siapa? Yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, maka sebelum Allah memanggil kita untuk menghadap sebagai hamba, marilah kita hidup dengan adab kepada raja. Jangan sombong, jangan dolim, jangan merasa paling berkuasa, karena di atas semua kekuasaan manusia, di situ ada Al-Malik yang tidak pernah lengah, yang tidak bisa ditutup oleh siapapun, tidak ada celah dan tempat untuk bersembunyi darinya. Saudara-saudaraku, betapa indahnya hidup ketika kita sadar bahwa kita hanya tamu di dunia ini. Kita bekerja dengan amanah, kita memimpin dengan adil, kita memiliki dengan penuh syukur, karena kita tahu semua ini hanya sementara, tidak ada yang abadi. Tahta, harta, jabatan, semua sementara. Dan suatu hari kita akan berdiri di hadapan Maharaja, Raja yang sesungguhnya. Allahumma ya Malik, Engkaulah Raja kami, Engkaulah pemilik hidup kami. Jangan Engkau biarkan hati kami ini sombong atas apa yang bukan milik kami. Jadikan kami sebagai hamba yang tunduk kepadamu, hamba yang amanah memegang amanahmu, yaitu hamba yang kembali kepadamu dengan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan ketika maghrib tiba, selamat berbuka. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.